Yuk. Jadi kalau semuanya mau pakai UV itu kan awalnya dimulai dari ini toh, dinyalain dulu powernya, terus habis itu tunggu dia instrumennya ready, biasanya nanti ada loadingnya gitu. Oh gitu ya. Terus ini nunggu ready berarti ya bro ya. Oke. Ini fungsinya alatnya untuk apa sih bro? Nah, fungsinya untuk alat ini itu pertama satu, kita bisa mencari lambda maksimum dari sebuah larutan atau senyawa. Bisa juga kita mencari konsentrasi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bisa juga kita untuk menghitung kinetika dari sebuah larutan bisa. Oke. Yang lambda itu fungsinya untuk apa bro? Nah, kalau untuk lambda itu biasanya kalau dalam dunia kimia itu fungsinya untuk mencari besaran panjang gelombang maksimum dari sebuah larutan, agar nanti kalau seumpamanya mau uji lagi gitu kan, mau pengujian lagi, kita sudah tahu nih lambdanya berapa, lambda maksimum berapa. Jadi absorbansi maksimum dari sebuah larutan itu ditentukan dari lambda maksimumnya. Oh gitu. Nanti ujung-ujungnya itu ujung-ujungnya itu bisa digunakan untuk satu penentuan senyawa itu seperti apa, bisa atau bisa juga untuk penentuan konsentrasi dari senyawa tersebut. Oke gitu. Jadi untuk fungsi ke dunia industri dan semacamnya itu untuk apa? Penentuan konsentrasi. Penentuan konsentrasi ya. Semakin baik konsentrasinya atau gimana? Nah, itu tergantung dari hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer itu kan ada perhitungan secara rumusnya. Nah, di mana absorbansi dari setiap senyawa itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Nah, jadi kalau semakin besar absorbansi, maka konsentrasinya juga akan semakin besar itu kan. Nah, kalau di dalam dunia kimia analitik itu digunakan sebagai analisis kuantitatif, bisa digunakan itu. Jadi alat ini itu adalah semi kuantitatif. Jadi bisa kualitatif, tapi kualitatifnya hanya menunjukkan lambda maksimumnya aja. Kalau kuantitatifnya dia itu bisa menunjukkan konsentrasi, yaitu pakai rumus. Konsentrasi sama lambda itu ya bro. Oke, monggo bro. Gimana bro cara-caranya bro? Jadi pertama itu misal ini kan sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, ini kita pilih modenya mode apa. Di sini ada mode scan. Jadi dia itu menyekan dalam lambda maksimum berapa sampai berapa. Contoh. Kita masuk ke mode scan. Nah, di sini ada update ya kan? Iya, punyanya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan mode baru lagi. Nah, di sini itu kita bisa atur range-nya mulai dari berapa sampai berapa. Lambdanya bro ya? Iya. Misal di sini anggap aja di 200 bisa 200. Oh, ternyata bisa sampai di 800 lah koordinat panjang. Nah, jadi range-nya itu dari 200 sampai 800 nanometer. Jadi nanti UV phase ini itu akan nyeken tuh dari lambda 800 sampai 200 secara terus menerus. Nah, dia nanti akan ada grafiknya nanti. Oh, ternyata pada lambda maksimum tertentu dia akan tinggi banget absorbansinya. Nah, pada grafik yang sangat tinggi itu tadi, ujung dari puncaknya itu merupakan adalah lambda maksimumnya. Lambda maksimum. Ya, itu akan relatif dengan absorbansinya biasanya seperti itu. Oke. Nah, di sini kan sudah ditentukan nih range-nya dari 200 sampai 800. Kita tentukan juga intervalnya. Mau intervalnya tiap 2 nanometer atau 5 nanometer di sini. Oh, itu ada pilihannya di situ ya. Pilihannya. Nah, untuk kalau 2 itu apa bro? Jadi nanti dia nyekennya tiap 2 nanometer. Jadi gitu. Ya, jadi 200, 202, 204, 206 seterusnya sampai 800. Kalau 5 ya kelipatan 5 gitu. 5. Nah, di sini speednya itu bisa fast, medium sama slow. Biasanya yang dipakai. Tapi biasanya kalau kita butuh dengan cepat itu biasanya kita menggunakan fast. Dimana penggunaan fast ini itu sebenarnya nggak dianjurkan kalau untuk mencari lambda maksimum. Kenapa secara bro? akurat karena kita pengujiannya itu secara langsung cepat nih, cepat gitu kan. Jadi kalau dibuat grafik itu biasanya grafiknya akan kasar. Iya sih. Sedangkan kalau yang slow itu dia nanti grafiknya akan mulus banget. Nah, nanti kita akan bisa menemukan pinpoint dari lambda maksimumnya. Oh gitu. Berarti pakai yang speed slow. Nah, bisa slow. Nah, di sini slow itu ada pilihannya kan. Mulai dari 1, 0,5. Benar, lebih kecil berarti ya. Oke.
Coba kita buat fast aja. Nah, itu ABS apa bro? ABS sama transmitan. Nah, absorbansi sama transmitan itu sebenarnya berbanding lurus, di mana berbanding terbalik ya, maaf. Semakin banyak absorbansi, semakin besar absorbansi, maka transmitannya akan semakin kecil. Apa sih absorbansi itu? Absorbansi itu adalah banyaknya cahaya yang diserap oleh sebuah senyawa. Jadi nanti ini UV ini kan akan menembakkan cahaya mulai dari cahaya UV sampai cahaya visual dari 190-an sampai 800 kurang lebih. 800 nanometer. Nah, absorbansi itu adalah banyaknya cahaya yang diserap. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap berarti cahaya yang diteruskan akan semakin sedikit. Gitu loh. Nah, transmitan itu adalah persen penerusan cahaya. Oh, sisanya ya. Sisanya, gitu siap. Oke, itu nggak perlu diubah ya bos, bro. ABS-nya. ABS aja. ABS itu kenapa kok ABS bro? Kenapa kok ABS kita yang minta kan absorbansinya. Jadi kalau dalam Lambert Beer itu yang penting adalah absorbansinya. Absorbansi. Oke. Lanjut. Misal apa ini, sampel apa? Kita nggak tahu ini sampel apa. Ya udah kita pakai aja. Karena ini wavelength, berarti kita nggak perlu belangko. Oh nggak perlu belangko. Oke. Kalau absorbansi nggak perlu belangko berarti bro ya? Iya. Oh langsung bisa? Bentar ya. Ini apa ini, aku nggak tahu ini. Takut aja ini. Nah, atau pakai KCL nggak bisa itu? Bisa pakai air terus. Oke, siap. Jadi kita pakai air dulu ya. Karena ini kalau biasanya yang double beam itu kita nggak perlu pakai belangko. Maaf ya. Sedangkan ini single beam, maka di sini karena minta belangko ya berarti kita harus kasih belangko. Anggap aja belangkonya adalah air. Ya. Ini ada berapa bagian bro? Kuvet bro? Ini kuvetnya bro? Nah, itu. Bagian dari kuvet itu ada dua. Ada yang buram sama ada yang bening. Bagian kuvet yang bening itu menghadap ke lubang yang ada pada sisi ini packing kuvet. Nah, sisi packing kuvet ini itu akan ditembus oleh cahaya, di mana cahaya itu akan ditransmitasikan dari source light-nya di sini dan diterima di sensornya di sini. Sensornya di sana ya. Nah, ya di sini. Berarti sumber cahayanya di sana ya? Ya. Makanya kenapa yang bening itu harus searah dengan sumber cahaya. Posisinya seperti ini. Nah, kalau memegang kuvet, usahakan sebisa mungkin memegang pada bagian buram. Jangan memegang pada bagian yang bening. Kenapa? Takutnya nanti sidik jari kita itu nempel tuh di kaca. Gitu. Itu akan mengaburkan pembacaannya. Oke, siap. Mungkin dikiranya cairannya nanti, padahal sidik jari kita ya. Oke, siap. Jadi itu kan minyak toh. Benar. Oke. Karena ini minta blank, kita blank dulu. Blank ya? Ya. Dia akan blank. Blank itu nol atau gimana bro? Mengenolkan. Jadi di sini konsepnya dia menggunakan baseline correction. Jadi baseline correction itu digunakan. Jadi kalau senyawa itu kan isinya banyak tuh. Ada pelarut lah, ada reagen tertentu lah, dan ada senyawa yang ingin kita targetnya lah, senyawa targetnya. Nah, blanko atau blank atau baseline correction itu biasanya semua senyawa, semua campuran tanpa adanya senyawa target. Jadi misal nih air, gula, kopi, kita ingin tahu nih berapa banyak gula yang dipakai. Jadi nanti blankonya itu adalah air dan kopi. Oh iya siap. Ya, tanpa ada gulanya. Tanpa ada gula. Nah itu. Oke, ini blanknya sudah selesai. Kita anggap senyawa ini adalah air, pelarutnya adalah air. So kita buang aja ini ke sini. Situ. Oke. Jadi diganti dengan ini. Maaf. Minyaknya siapa saya nggak tahu. Saya minta dikit. Oke. Nah biasanya tiap setelah masukkan itu. Setelah masuk sampel itu dibersihkan. Usahakan dibersihkan di bagian beningnya. Oke, fungsinya apa itu bro? Fungsinya itu ya itu tadi untuk menghindari adanya
bercak atau kotor pada kufet yang mengganggu pembacaan. Oke. Cara masukinnya gimana bro? Cara masukin kufetnya bro? Takutnya ini ada yang nggak tahu gitu bro. Nah, cara masukkan kufetnya. Posisinya yang buram kita pegang. Oke, kayak gitu ya. Kita lihat posisi mana lubangnya, itu kita arahkan, sejajarkan dengan yang bening. Oke, siap. Masuk, tinggal didorong aja. Ya. Oh gitu, nggak perlu didorong dari atas ya, gitu, nggak perlu. Oke, siap. Ayo. Oke. Ya. Sudah masuk sampelnya, kita ukur. Dia nyeken. Tuh, dia mulai nyeken. Terus. Ini yang pas padahal ya ini ya? Iya, yang pas ini. Nah, maka terbentuklah panjang gelombang seperti ini. Nah, di sini ada beberapa peak yang muncul dari peak ini dan peak ini. Ada 2 peak kan? Peak yang kita pakai itu biasanya peak yang tanpa ada kenaikan lagi. Nah, ini kan dia sebenarnya kalau dalam grafik dia akan naik turun seperti ini. Ya benar. Itu berarti peaknya itu sudah tidak stabil. Nah, yang dipakai itu adalah peak yang ini. Yang tengah itu yang ini ya? Yang ini. Ya, yang ini. Oke. Itu yang dipakai. Nah, yang dipakai di sini kita lihat. Nah, peak pertama itu kan ada di atas. Nah, peak atas ini kita nggak pakai. Kenapa? Karena dia tidak stabil kan. Ternyata peak yang muncul di sini adalah di 268 dengan absorbensi value-nya di 3,109. Gitu. 31,94. Nah, berarti nanti lambda maksimum yang kita pakai adalah di 268,262. Oke, itu tinggal dimasukin ke perhitungan gitu. Iya. Jadi itu nanti lambda yang kita pakai. Jadi nanti kalau seterusnya kita menggunakan sampel yang sama dengan konsentrasi yang berbeda, kita nggak perlu lagi tuh nyeting harus nyari berapa lambda maksimumnya berapa. Nah, kalau kita sudah tahu sekali, itu kita bisa pakai berulang kali. Oh iya, bisa pakai berulang kali. Jadi khusus untuk senyawa ini lambda maksimumnya adalah di 268,262. Oke. Jadi nanti meskipun ini nanti beda konsentrasi, ya beda konsentrasi, tapi overall campurannya sama, kita bisa gunakan yang itu lambdanya ya. Lambda maksimum itu. Oke. Berarti nanti gini kan mau pakai yang baru bro, maksudnya yang ini lagi gitu. Ya. Untuk dari awal gimana bro? Maksudnya? Pengoperasiannya dari awal sama dengan yang tadi. Sama. Nah, panjang gelombangnya 200 sampai 800 ya. juga. Nah, kalau ini tadi kan sudah tahu nih 268,262. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Kita anggap sudah selesai ya. Kita anggap sudah selesai. Kita nggak tahu nih, ini sudah beda konsentrasi ya. Anggap aja kita sudah beda konsentrasi. Lagi kita back dulu. Back juga. Ya. Kita eksperimen. Oke. Kita masuk ke menu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih konsentrasinya berapa. Oke. Kita sudah tahu lambda maksimumnya berapa, kita hanya pengen tahu konsentrasinya berapa. Kita masuk ke fix. Absorbansi juga sudah tadi ya? Iya, absorbansi sudah. Jadi ini fix. Gitu. Nah, fix ini kita bisa masukkan nih berapa lambda maksimum. Lihat, boleh dilihat di sini lambda maksimumnya ada kan di 550. Kita bisa ubah di tadi 268 nanometer. Oke. Nah, dengan 268 nanometer kita bisa tahu nih berapa konsentrasi dari berapa absorbansi dari senyawa ini. Absorbansi atau konsentrasi? Absorbansi. Nanti kita bisa masukkan ke konversi ke rumusnya. Oh, gitu. Ada untuk nyari konsentrasi. Ya, gitu. Berarti kita dapetin nilai absorbansinya. Dulu. Nah, karena yang diminta adalah absorbansi kan. Nih, modenya adalah absorbansi atau transmitan. Jadi kita cek langsung ketahuan nanti berapa absorbansinya. Ini pakai belangko bro. Nah, pakai belangko ya. Nah, ini kelemahan dari single beam. Harus ganti. Oh, siap. Jadi harus setiap penggunaan harus kita belangko dulu. Kalau nggak ada belangkonya dia nggak mau. Oke. Nah, untuk pencucian dari kufet. Nah, ya itu gimana? Pencucian dari kufet itu kita bisa langsung semprot dengan air. Nggak boleh ada tisu yang masuk ke dalam. Oh gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Takutnya nanti tisu ini masuk ke dalam. Terus habis itu dia nggak bisa keluar karena basah. Benar. Itu susah untuk ngeluarinnya. Pernah kejadian? Pernah. Waduh.
Biasanya kalau ada sisa-sisa kayak nempel di dinding-dindingnya itu pakai apa, Bro? Nah, biasanya kalau seperti itu kita pakai kalium dikromat. Itu nanti ya. Larutan kromat. Kalium dikromat. Berarti lab harus punya itu. Harus punya itu. Jadi pelarut-pelarut organik itu mestinya harusnya punya semua. Harusnya. Kalium bikromat. Oke, ini kita masukkan belangko. Oke, ini kita masukkan belangko dulu, air belangkonya. Belangko. Oke, baca. Nah, sudah 0. Baru kita masukkan sampelnya. Itu absorbansinya 0 ya? Ya, absorbansinya 0, kita masukkan sampelnya. Nah, masukkan sampel sebenarnya itu ada stepnya, ada caranya. Pertama kita harus ambil sedikit saja sampel. Nah, ini dibilas dengan sampel. Fungsinya apa? Kalau kita mengukur konsentrasi, kita tidak mau ada pengenceran. Benar. Kita tidak mau ada pengenceran dari sampel kita. Nah, makanya kita harus bilas dengan sampel kita. Oke. Setelah dibilas dengan sampel kita, baru kita masukkan sampel sesuai kebutuhan. Kalau di sini kurang lebih sekitar 3 mili. Itu 3 mili, Bro ya? Nggak perlu sampai penuh-penuh, yang penting dirasa cukup. Oke. Nah, kita masukkan, kita tutup, kita ukur dengan panjang gelombang di 268 yang tadi kita dapat ini ya. Iya. Nah, di sini absorbansi kita di 3,246. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus, nanti kita bisa tahu konsentrasi kita. Konsentrasinya berapa di situ? Mantap. Jadi yang awal tadi itu kita nentukan lambdanya dulu ya, Bro? Ya, kita nentukan lambdanya dulu. Itu awal-awal mesti seperti itu? Pasti, setiap senyawa yang kita nggak tahu nih, misal kalau saya itu larutan urea, kita nggak tahu kan. Larutan urea itu di berapa untuk lambda maksimumnya. Nah, kita tentukan dulu lambda maksimum dari urea tersebut, atau kalau bisa cari referensi juga boleh gitu kan, tapi kebanyakan lebih baik kita cek sendiri. Oke, mantap. Nah, setelah itu untuk penentuan kadarnya itu kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Yang barusan itu untuk menentukan absorbansinya, terus untuk pengen tahu konsentrasinya gitu. Ya. Oke, siap Bro. Jadi kurang lebih seperti itu guys caranya guys. Oke, terima kasih dengan Mas. Cara sini aja. Nanti bisa ketemu di Kimia Uner dengan beliau. Insyaallah beliau jadi dosen di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.